subscribe ya teman-teman. Seorang pria parubaya bernama Ki-hun adalah anak yang, ya bahasa halusnya durhakalah sama ibunya. Nganggur, banyak utang, mau beli kado ulang tahun anaknya minta uang ke ibunya. Habis itu, kuras saldonya bukan buat beli kado, tapi malah buat judi pacuan kuda. Makin kalah, makin emosi, makin ketagihan. Pasang lagi lah akhirnya. Tapi kali ini dia berhasil menang dapat lagi Hun 4 juta won dan ngasih tips ke mbak-mbak loketnya. Saking senangnya, dia langsung ngabarin anaknya Gayung mau request minta hadiah dan makanan apa untuk kadonya nanti. Tapi tiba-tiba sekelompok rentenir datang nagih hutangnya Gi-hun, langsung kaburlah dia, tapi tetap aja ketangkap. Pas mau nyicil hutangnya pakai uang 4 juta won, ternyata bolong dong sakunya, dan dia keingat pas tadi tabrakan sama mbak-mbak, dan ternyata uangnya diambil sama dia. Tapi karena dia nangis dan janji bakal melunasi hutangnya, Gi-hun pun diampuni dan diminta mencap jari surat persetujuan penyerahan organnya. Jika nggak bisa bayar semua hutangnya bulan depan. 코피가 왜 잘 나는지 알아? 무슨 혈관이 많아서 그래. 다음 달까지 못 갚으면 여기 심장 하나라, 여기 안구 하나. Karena tidak punya uang, Gi-hun pun minta dengan sopan tips yang tadi dikasih ke mbak-mbak loket demi ngambil mainan di mesin capit. Berkali-kali mencoba selalu gagal. Untungnya ada seorang bocil yang jago main dan bantuin Gi-hun. Setelah berhasil dapat hadiah, Gi-hun pun langsung menemui anaknya yang selama ini sudah tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Anaknya Geong ditraktir makan topoki dan dikasih hadiah yang tadi. Setelah dibuka ternyata isinya pistol korek api. Meskipun cuma korek, tapi Gi-hun langsung mengambilnya lagi biar nggak diomelin sama mantan istrinya. Gi-hun berjanji, di ulang tahun anaknya, tahun depan dia bakal ngasih hadiah yang lebih bagus. Setelah itu, Gi-hun gendong anaknya pulang ke rumah. Jelas diomelin sama mantan istrinya karena pulang kemalaman. Pas sampai stasiun pintu udah tutup, dia pun nungguin kereta selanjutnya dan disamperin sama seorang pria misterius. Pria ini tiba-tiba mengajak Gi-hun bermain, dan siapapun yang menang harus membayar 100.000 won. Pokoknya kalau gaconya musuh dipukul, bisa kebalik. Nah, baru bisa menang. Gi-hun pun kalah. Dan karena tahu Gi-hun nggak punya uang, pria ini ngalah dengan menamparnya sekali sebagai ganti uang 100.000 won. Mengetahui hal tersebut, Gi-hun minta permainan diteruskan. Bolak-balik kalah tampar, sampai akhirnya Gi-hun berhasil menang. Dari permainan ini, Gi-hun dapat uang cukup banyak, ditawarilah Gi-hun untuk permainan lainnya yang berhadiah lebih besar. Awalnya Gi-hun menolak, karena menurutnya ini cuma akal-akalannya pria ini saja. Lalu tiba-tiba pria ini menyebutkan biodata Gi-hun secara lengkap, beberapa nominal hutangnya di bank dan di rentenir. Orang ini juga tahu kalau Gi-hun habis tanda tangan surat penyerahan organ. Gi-hun pun diberikan kartu nama dengan nomor telepon di belakangnya. Siapa tahu dia berminat. Meskipun Gi-hun seorang berandalan, tukang mabuk dan penjudi, tapi hatinya baik banget. Dia perhatian dan gak tegaan ke anaknya, ibunya, siapapun lah, bahkan kucing di jalanan. Sesampainya di rumah, Gi-hun langsung pamer dan ngasih banyak uang ke ibunya. Disinilah dia tahu jika Gayong dan kedua orang tuanya akan pindah ke Amerika tahun depan. Itulah kenapa tadi Gayong hanya diam saja, karena dia tidak bakalan bisa dapat hadiah dari ayah kandungnya tahun depan. Daripada anaknya pergi ke Amerika, lupa sosok ayah kandungnya, Gi-hun pun berniat merebut hak asuh anaknya dengan satu-satunya cara, yaitu membuktikan bahwa dia bisa membiayai anaknya secara layak. Dan akhirnya diteleponlah nomor yang tertera di kartu nama. 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기아의 이름과 생년월일. Setelah setuju ikut permainan, Gi-hun pun dijemput sebuah mobil yang sudah ada beberapa orang lainnya, dan mereka dibius agar tidak tahu di mana lokasi permainan berada. Singkat cerita, dalam waktu bersamaan, 456 peserta terbangun dengan nomor di bajunya. Masing-masing dan Gi-hun adalah peserta terakhir. Lalu terlihat seorang wanita bernama Sebyok
yang nabrak Gi-hun di stasiun, sedang berkelahi dengan peserta 101 yaitu Doksu. Dengan cepat, Gi-hun pun menyelah dan minta uangnya dikembalikan. Doksu pun emosi dan mau memukuli Gi-hun karena merasa terganggu. Tapi tiba-tiba, datanglah panitia permainan, lengkap dengan kostum dan topengnya bulat dan kotak. Mereka mengatakan jika ke-456 peserta akan ikuti 6 permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang memenangkan semua permainan tersebut akan mendapatkan hadiah uang sangat besar saat permainan pertama telah selesai. Salah satu peserta tidak percaya karena mereka merasa seperti diculik. Belum lagi HP dan dompet peserta diambil juga tanpa izin. Tapi si lambang kotak mengatakan jika itu adalah tindakan menjaga kerahasiaan tempat tersebut, mereka juga sengaja pakai topeng untuk merahasiakan identitas seluruh staf di sana dan menjaga keadilan pada permainan nanti. Video saat mereka semua main pukul gacor pun diputar. Dan panitia mengetahui semua hutang-hutang mereka yang nominalnya sungguh fantastis. Panitia pun memberikan 2 pilihan. Pulang dan dikejar-kejar oleh rentenir, mengambil tawaran bermain di sana, dan pada akhirnya mereka semua setuju dan tanda tangan. Hanya ada 3 pasal yang harus ditandatangani. Pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Setelah itu mereka pun diminta foto di depan kamera dan pergi ke suatu tempat melewati banyak tangga. Di suatu ruangan, terlihat orang misterius bertopeng hitam yang dijuluki frontman bisa memantau semua peserta melalui CCTV. Lalu dia pergi mengangkat telepon dan mengatakan, jika permainan pertama sudah siap dimulai, semua peserta pun masuk ke tempat permainan pertama. Di sana Gi-hun bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Sang-wo. Lalu tak lama kemudian permainan pertama pun dimulai. Game pertama dinamakan lampu merah lampu hijau. Dalam waktu 5 menit pemain harus bisa melewati garis finish. Mereka hanya boleh bergerak ketika penjaga berteriak lampu hijau lampu merah. Tapi kalau ketahuan gerak pas penjaga selesai berteriak, mereka akan dieliminasi. Begitu pula dengan pemain yang nggak sampai garis finish, ketika waktu telah habis juga akan dieliminasi. Baru saja timer menyala, sudah ada satu mas-mas koplak sok-sokan pengen menang duluan. Alhasil badannya pun gak seimbang dan kelihatan bergerak, dan tiba-tiba dan ya, pada akhirnya ia pun ditembak mati. Tapi pemain lain berkalo ini cuma candaan. Sampai akhirnya pemain kedua kena tembak, dan kepanikan pun terjadi. Otomatis mereka semua yang berlarian langsung ditembak mati. 개쇼하지 말고 일어나. Mereka pun panik, keringat dingin, dan yang masih hidup pun ketakutan. Tapi si kakek peserta pertama bernama Ilnam yang terkena tumor ganas dan pintar menganalisis sudah benar-benar paham peraturannya dan selalu bisa lolos. Semua peserta yang melihat cara si kakek langsung sepat-sepat jalan. Karena jika waktu habis sama aja tetap dieliminasi. Waktu tinggal 2 menit lagi, tapi Gi-hun masih gemetar nggak karuan. Untung sahabatnya Sang-wo mengingatkan jika waktu kurang sedikit dan memberikan tips untuk berlindung di belakang orang lain, biar gerakannya susah dideteksi oleh boneka. Dalam ketegangan seperti itu, terlihat drama antara Doksu yang diganggu oleh Sebyok juga Gi-hun yang harus merubah sifat ketidaktegaannya demi bertahan hidup. Banyak peserta yang tewas, meskipun hanya ketahuan gerak sedikit. Ketika Gi-hun hampir sampai garis finish, dia terlalu buru-buru dan kepleset mayat yang tergeletak. Untungnya peserta 199 bernama Ali menahannya. Dan akhirnya semua pemain yang tidak sampai garis finish langsung ditembak, dan mereka yang menang akan melanjutkan permainan kedua. Lalu di akhir episode pertama, terlihat tempat permainan yang ternyata ada di sebuah pulau terpencil. Semua pemain yang tewas atau sekarat dimasukkan ke dalam peti. Sedangkan semua pemain yang selamat
masih syok dengan permainan mengerikan ini. Gi-hun pun berterima kasih kepada Sang-woo dan Ali yang sudah menyelamatkannya. Setelah itu panitia kembali masuk dan mengumumkan hasil dari permainan pertama, di mana pemain yang tersisa adalah 201 orang. Itu artinya sebanyak 255 orang telah tewas. Banyak orang yang memohon agar permainan ini dihentikan. Dan Sang-woo mengatakan pasal ketiga, yaitu permainan bisa dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk berhenti. Dan setelah ini, diadakanlah voting, kata panitia. Tapi sebelum itu, sesuai janji panitia mengeluarkan sejumlah uang sebagai hadiah permainan pertama, di mana setiap satu orang yang tewas akan diganti dengan 100 juta won atau setara dengan 25,5 miliar won karena 255 orang telah tewas. Jadi kalau di total 456 pemain, total hadiahnya adalah 45,6 miliar won. Kalau mereka berhenti bermain, maka keluarga dari orang-orang yang tereliminasi akan mendapatkan 100 juta won dan mereka yang masih hidup tidak dapat apa-apa. Voting pun dimulai dari urutan yang terakhir, yaitu Gi-hun yang memilih berhenti, begitu pula dengan Ali dan Doksu. Tapi tidak bagi Mbak Sebyok dan Sang-woo yang memilih untuk lanjut. Tanpa disangka-sangka, hasil pun seimbang, karena mereka yang setuju lanjut beranggapan masih ada harapan di dalam sana, daripada kembali ke dunia yang sangat kejam dan mati di tangan rentenir. Tersisa peserta nomor 1 yaitu Mbah Il-nam sebagai penentuan, dan akhirnya dia memilih. Mereka yang setuju lanjut masih protes karena ingin bermain. Tapi peraturan tetap peraturan. Panitia bilang, mereka masih membuka kesempatan jika mayoritas pemain ingin berpartisipasi lagi. Dan mereka semua pun akhirnya dipulangkan. Gi-hun diturunkan bareng Sebyok. Sudah dibantu ngelepasin ikatan, Sebyoknya nggak mau bantuin balik. Daripada ditagih uang yang dulu pernah dicurinya. Di tempat lain, Sang-woo diturunkan dengan Ali. Dan karena Ali nggak punya uang, Sang-woo pun memberikannya ongkos buat naik bis pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Gi-hun melaporkan semua kejadian itu ke polisi. Tapi karena ceritanya tidak masuk akal dan nggak tahu di mana lokasinya, seperti apa muka para pembunuhnya, dianggaplah edan si Gi-hunnya. Gi-hun yang semakin jengkel meminta polisi menelepon nomor yang ada di kartu nama. Tapi yang ngangkat malah mbak-mbak baru bangun tidur dan mari merah gara-gara ditanya hal nggak penting. Gi-hun akhirnya diusir dari sana. Dan anehnya, ketika dia sendiri yang mencoba menelepon nomor itu, ternyata tidak aktif. Padahal barusan yang ngangkat wanita, karena ibu Gi-hun nggak ada di rumah. Dia pun pergi keluar dan malah ketemu dengan Sang-woo. Ternyata Sang-woo utang sebanyak 6 miliar won, sampai-sampai menjaminkan semua asetnya, termasuk rumah dan toko milik ibunya. Tak lama kemudian, Gi-hun dapat telepon dari rumah sakit bahwa ibunya sedang dirawat gara-gara diabetes dan kakinya harus diamputasi. Meskipun kondisinya sangat parah, tapi ibunya Gi-hun memutuskan untuk pulang. Karena dia nggak punya uang, mau pakai asuransi juga tidak bisa karena semua uangnya sudah dihabisin oleh Gi-hun. Gi-hun pun sangat terpukul mendengar perkataan ibunya. Sambil marah-marah, dia berjanji akan membawa uang yang sangat banyak. Di lain tempat, seorang polisi detektif bernama Jun-ho mencari keberadaan kakaknya yang sudah cukup lama menghilang dan mendatangi kos-kosannya. Di dalam sana, Jun-ho menemukan kartu nama yang sama seperti milik Gi-hun di kantor polisi. Jun-ho pun menanyakan ke polisi jaga siapa nama dan di mana alamat Gi-hun. Di tempat lain terlihat para pemain yang juga mengalami masalah rumit. Ali sebagai pekerja asing sudah nggak dibayar 6 bulan. Padahal bosnya punya banyak uang. Sampai akhirnya terjadi insiden tidak sengaja, mutusin jari bosnya sama seperti jarinya yang sudah diamputasi. Dan dia langsung kabur membawa uang milik bosnya. Sebyok yang berasal dari Korea Utara dan membelot masuk ke Korsel, pengen orang tuanya bisa dibawa masuk juga ke Korsel. Tapi berkas ribet tidak jadi-jadi. Dan dia disuruh bayar terus-terusan dalam jumlah yang sangat besar. Sang-woo selama ini berbohong ke ibunya kalau dia pebisnis sukses di Amerika. Sampai akhirnya, datanglah sekelompok polisi yang akan menangkap Sang-woo. Karena ternyata sudah menggelapkan dana dan pelanggaran keras yang lainnya. Disitulah emaknya tahu anaknya sedang dalam masalah. Sang-woo yang lagi stres, menyendiri di hotel mendapatkan kiriman kartu nama lagi. Tapi bukan nomor di belakangnya, melainkan tanggal waktu dan tempat penjemputan yang sama seperti sebelumnya. Jika Sang-woo berminat berpartisipasi lagi, Doksu yang seorang gangster mengandalkan uang dari malakin preman-preman di sana. Doksu mengatakan ke anak buahnya untuk membawa anggota-anggota lainnya.
dengan senjata dan membobol markas permainan untuk mengeruk semua uangnya. Ternyata, Doksu punya utang ke bos atasnya lagi, dan semua anggota gengnya diminta membunuh Doksu saat itu juga. Merasa telah dijebak, Doksu pun membunuh satu anggotanya, lalu melarikan diri dari sana. Gi-hun pun mencoba pinjam uang ke temannya buat operasi amputasi kaki ibunya, tapi temannya tidak mau memberi, stres karena pikiran. Tiba-tiba, ada kakek Ilnam yang mendatanginya. Ternyata dia lagi numpang tinggal di rumah temannya dekat sana. Ilnam berencana untuk kembali bermain, karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dan habis gini juga mati, karena penyakit tumornya. Lebih baik mencoba bermain daripada hidup dalam keadaan tersiksa, kata Mbah Ilnam. Setelah itu Gi-hun mencoba pinjam uang ke mantan istrinya. Tapi dia juga nggak punya uang. Sampai akhirnya suaminya datang dan Gi-hun buru-buru pergi dari sana. Tapi sebelum benar-benar pergi, Gi-hun diberikan sejumlah uang, asalkan Gi-hun nggak menemui Gayong lagi. Saat itu ngamuklah Gi-hun. Karena bagaimanapun, Gayong adalah anak kandungnya. Saat pulang Junho mendatangi Gi-hun, dia menanyakan tentang orang-orang yang diculik dan mengikuti sebuah permainan. Meskipun Junho udah bilang dia sedang mencari kakaknya yang hilang, tapi Gi-hun yang sudah tidak memiliki semangat hidup mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa yang dimaksud oleh Junho. Dengan beragam masalah rumit yang dialami pemain, mereka pun memutuskan untuk kembali mengikuti permainan. Terlihat Junho yang mengikuti mobil panitia, dan kali ini, para pemain jauh lebih menyiapkan diri. Seperti Sebyok yang menutup hidungnya, biar dia nggak pingsan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mobil akhirnya sampai di pelabuhan Mujin. Junho pun terus menguntit mobil-mobil tersebut dan gandul ke mobil paling belakang. Setelah semua mobil masuk ke dalam kapal, panitia mengecek kondisi semua peserta. Lalu saat Junho yang pura-pura tertidur diperiksa, dia langsung membunuh panitia dan menyamar memakai kostumnya. Mayatnya pun dibuang bersama dompet identitasnya Junho. Setelah sampai di tempat permainan, semua pakaian elektronik dan aksesoris disimpan oleh panitia. Di saat itulah Sebyok diam-diam mengambil pisaunya panitia. Total 187 orang kembali ke sana, dan otomatis hadiah semakin besar yaitu 26,9 miliar won. Gi-hun pun kembali bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Lalu mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama menjadi satu tim, karena nggak tahu permainan seperti apa selanjutnya. Siapa tahu butuh kerjasama. Ilnam yang mendengarnya juga minta ikut bergabung, dan Gi-hun pun menerimanya. Di lain sisi Doksu dan anggota barunya mengajak Sebyok bekerja sama, tapi jelas langsung ditolak olehnya. Dan malah emak-emak bernama Mireyong yang ingin gabung dengan Doksu. Bukan cuma pemain yang makan dan istirahat, tapi panitia juga. Mereka hanya boleh membuka kostum jika sudah berada di kamar masing-masing. Sempat curiga orang di sebelahnya, Junho ngelihat dia yang kesusahan buka kunci kamar. Panitia sendiri juga memiliki tingkatan. Kotak pimpinan paling atas, lalu segitiga yang membawa senjata, dan terakhir lingkaran bagian cupu-cupunya. Malam itu Meryong izin ke kamar mandi, dan Sebyok juga ikutan izin. Tujuan Meryong adalah biar bisa nyebat yang udah disimpan pakai kapsul, sedangkan Sebyok berniat membuka lubang ventilasi dengan pisau yang dicurinya tadi. Dengan dibantu oleh Meryong yang bagian mengulur waktu, Sebyok berhasil masuk dan melihat sekeliling tempat tersebut. Di suatu tempat, Sebyo melihat panitia yang sedang melelehkan gula. Mungkin ini buat permainan selanjutnya, pikirnya. Untung aja Sebyo kembali tepat waktu. Ketika panitia masuk ke dalam toilet, keesokan paginya Sebyo pun memberitahu Miring jika panitia semalam sedang melelehkan gula. Lalu saat sarapan, terlihat seorang pemain mencari sesuatu di dalam rotinya dan akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Setelah itu, permainan kedua pun akan dimulai. Sang-woo yang mendengar pembicaraan Sebyok dan Miryong semalam bertanya, apa yang sudah dilihatnya? Karena Sang-woo bilang, permainan-permainan berikutnya kemungkinan permainan anak kecil dari Korea Selatan dan Sebyok orang Korea Utara. Akhirnya diberitahulah apa yang dilihatnya. Tapi Sang-woo masih belum tahu apa permainannya. Ketika masuk ke dalam arena Sang-woo,
akhirnya sudah paham apa permainannya. Tapi kurang ajarnya, kita tahu teman-teman satu timnya. Seluruh pemain diminta berbaris memilih simbol di depan. Ada segitiga bulat bintang dan juga payung. Sangwo menyarankan agar mereka memilih simbol yang berbeda, dan dia langsung memilih simbol segitiga. Ali memilih lingkaran, Ilna memilih bintang, lalu Gi-hun memilih payung. Sedangkan Sebyok mengikuti apa yang dipilih oleh Sangwo. Ternyata permainan kedua adalah memotong gulali sesuai simbol yang mereka pilih dengan jarum jahit. Sudah jelas segitiga paling gampang. Makanya dipilih sama Sangwo. Ingat tadi mas-mas yang nyari sesuatu di dalam roti? Ternyata di dalamnya ada petunjuk bertuliskan gulali. Maka dari itu, dia juga memilih simbol segitiga. 여러분이 뽑아야 할 모양입니다. 좋됐다. Bentuk potongan harus sepresisi mungkin. Dan waktu di permainan kedua adalah 10 menit. Gulalinya pun padat. Motong-motongnya pun pakai jarum. Belum lagi kena mental dilihatin panitia segitiga kepotong atau kepotek dikit aja langsung mati. Banyak orang melakukan kesalahan dan langsung ditembak mati. Salah seorang panitia kotak mulai curiga dengan Junho, karena panitia lingkaran bertugas membawa mayat ketika permainan sudah selesai. Maka dari itu, kotak akan mengajak Junho bicara 4 mata pria. Meryong menggunakan korek yang disembunyikannya untuk memanaskan jarum dan gampang bikin polanya. Pemain yang dapat petunjuk tadi berhasil jadi pemain pertama yang lolos. Lalu Sebyok, Ali, dan Sangwo juga berhasil lolos. Anehnya ketika si pria tadi diperbolehkan kembali ke base camp, panitia tiba-tiba memintanya belok ke kiri. Waktu kurang 3 menit lagi, tapi perjalanan Gi-hun masih jauh. Sampai akhirnya dia mendapatkan ide ketika keringatnya menetes. Bahwa gulali akan meleleh jika terkena cairan, terutama di bagian simbolnya yang lebih tipis. Gi-hun pun langsung menjilati gulalinya sampai pola tersebut semakin terlihat. Sedangkan Miryong dengan sombongnya pamer bentuk sempurna yang dia buat. Pemain lain yang melihat cara Gi-hun langsung mengikutinya, dan alhamdulillah, Gi-hun pun berhasil lolos. Lagi-lagi dia selamat di detik-detik terakhir. Salah satu pemain yang gak mau mati, langsung menyerang panitia dan mengambil pistolnya, lalu memaksa seorang panitia kotak melepaskan topengnya. Karena dia akhirnya beneran memperlihatkan identitasnya, topeng hitam pun langsung datang membunuh panitia kotak. Sesuai peraturan yang berlaku. Dan kebetulan panitia kotak tersebut adalah orang yang curiga dengan Junho. 우리가 누군지 알게 되면 죽는다. 29번 체크 때 태워보지.